18 nomor 20-nya kita lanjutkan. Di sana rentetan kejadiannya pun junjung tinggi itu. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 20-nya kita lanjutkan. Di sana rentetan kejadiannya pun diurai dengan sangat jelas bahwasanya tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi sembahan lain, nabi itu harus mati. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan ini, poin ini. Jadi Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan bangkit sama seperti Nabi Musa. Kemudian nomor 19-nya, nabi ini menerima firman yang ditaruh di mulutnya, dan firman ini setiap diucapkan selalu mengatasnamakan nama Tuhan. Ketiga, orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Setiap ada orang kemudian yang mendengarkan nabi tersebut dan tidak menerima firman itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, akan tetapi seorang nabi, ini tolak belakang nih, akan tetapi seorang nabi yang kemudian terlalu berani mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku ucapkan firman itu, maka kepadanya akan kutuntut pertanggungjawaban dan dia akan mengalami kematian. Karena nabi itu menurut Ulangan 18:20, nabi itu harus mati. Nah, sekarang gini. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'anul Karim. Firman Allah ditaruh di mulutnya. Setiap kali beliau kemudian mengucapkan kalimatullah diawali dengan Bismillah, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani. Bismillah, demi namaku, demi nama Allah. Nah, kedua, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran pada masa itu diperangi. Dituntut pertanggungjawaban, diperangi kemudian. Diperangi. Yang ketiga kemudian, pada saat beliau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ini, seluruh Jazirah Arab tunduk berserah diri kepada kalam, kepada firman yang dibawa. Tidak ada nabi palsu yang ikut kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam Al-Quran sampai hari ini. Nah, kalau ini Yesus, yang pertama, tak ada firman yang bisa kita lihat yang murni berasal dari mulutnya Yesus. Itu satu. Kalaupun Yesus menerima firman, ya, karena beliau nabi. Tapi permasalahannya kemudian dikatakan di dalam Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi tersebut, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi pada diri Yesus, ketika Yesus datang mengajarkan firman Tuhan ke tengah Bani Israel, bukannya orang yang menolak Yesus yang dimintai pertanggungjawaban. Justru Yesus yang harus menanggung penderitaan. Kebalik dengan nubuatan ini. Harusnya yang tidak mendengar Yesus yang dimintai pertanggungjawaban, yang dituntut kemudian untuk dilakukan pembasmian, diperangi dan seterusnya. Tapi faktanya justru Yesus yang teraniaya. Kebalik dari nubuatan. Nomor 20-nya kemudian, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, dan berkata demi Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Nah, kita lihat, setelah Yesus ditolak, muncul pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu, yang kemudian mengatasnamakan Tuhan Elohim, dan bahkan mengatasnamakan Tuhan lain, yaitu Yesus. Yesus menjadi Tuhan setelah mereka. Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan, menggantikan Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun penulis kitab ini, yang disebut nabi ini, yang disebut rasul oleh saudara Kristen ini, yang tidak mati mengenaskan. Semua mati. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Seorang nabi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Dan itu terbukti. Semua rasul yang menuliskan firman yang dikatakan firman Tuhan, mati mengenaskan. Demikian, Pak.